Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarsya Mutiara Fitri dengan MPM 246621044. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya dan teman saya kerjakan. Materi yang akan saya jelaskan pertama yaitu ada tripwire. Tripwire adalah definisi tripwire. Tripwire adalah perangkat lunak keamanan komputer yang berfungsi sebagai Host-Based Intrusion Detection System (HIDS), memantau dan mendeteksi perubahan pada file sistem, direktori, dan konfigurasi sistem menggunakan baseline kriptografis. Sejarah tripwire pertama dari tahun 1992, yaitu dikembangkan oleh Janekin dan Eugene Sparford di Purdue University. Tahun 1997, tripwire didirikan, versi Enterprise mulai dikembangkan. Tahun 2000, tripwire for Surface dirilis open source, tetap tersedia. Kemudian tahun 2007, Bain Capital akuisisi fokus ke compliance dan SCM. Tahun 2015 sampai sekarang, Fortra akuisisi Cloud Security, OT/ICS, Completion Management. Selanjutnya, tripwire fungsi dan fitur utama yaitu ada pertama, file integrity monitoring, yaitu pantau checksum file, penting laporkan setiap perubahan. Kedua, baseline database, snapshot kondisi awal sistem sebagai referensi perbandingan. Yang ketiga, ada policy based scanning, konfigurasi kebijakan untuk menentukan objek dan properti yang dipantau. Keempat, ada pelaporan dan alerting, yaitu laporan periodik dan notifikasi real-time via email atau SIEM. Kelima, ada configuration assessment, yaitu evaluasi konfigurasi vs standar CIS, benchmark, dan stick. Kelebihan tripwire dan kekurangan. Kelebihan tripwire ada deteksi perubahan file sangat akurat, mendukung banyak standar compliance, versi open source tersedia gratis, database baseline terenkripsi dan bertanda tangan, audit trail kuat untuk forensik, multi-platform, yaitu ada Linux, Windows, dan Unix. Dan terakhir, kelebihannya yaitu laporan kriptografis yang dapat diverifikasi. Kekurangan tripwire ada pertama, tidak mendeteksi ancaman jaringan secara langsung, butuh pembaruan baseline manual secara patch. Ketiga, ada baseline positif tinggi tanpa tuning polisi. Keempat, ada versi enterprise berlisensi mahal. Kelima, ada overhead EIEO pada sistem file besar. Selanjutnya ada kurva pembelajaran konfigurasi polisi tinggi. Dan terakhir, ada deteksi bersifat reaktif bukan preventif. Contoh penerapan pada tripwire yaitu pertama, perbankan dan keuangan memantau integritas file core banking dan memastikan kepatuhan PCI DSS untuk sistem pembayaran. Kedua, layanan kesehatan melindungi data rekam medis pasien sesuai regulasi HIPAA. Ketiga, ada infrastruktur pemerintahan yaitu memenuhi standar FISMA, STIK DoD, dan NIST SP 853. Keempat, ada industri dan OT/ICS, memantau integritas file system SCADA atau ICS di sektor energi dan manufaktur. Terakhir, ada server web dan e-commerce, yaitu mendeteksi defacement sistem web, injeksi website atau modifikasi file aplikasi. Kedua adalah program crack. Definisi program crack adalah perangkat lunak yang dirancang untuk melewati, menonaktifkan, atau memanipulasi mekanisme perlindungan perangkat lunak komersial sehingga dapat digunakan tanpa pembelian yang sah. Cara kerjanya itu ada 5. Yang pertama, binary patching, modifikasi langsung kode mesin untuk melewati cek lisensi. Kedua, ada keygen, yaitu mereplikasi algoritma pembuatan serial number lisensi key valid. Ketiga, ada loader atau injektor, yaitu suntik kode ke memori proses saat runtime tanpa ubah file disk. Keempat, ada DRM emulation, yaitu simulasi respon server aktivasi atau dongle perangkat keras.
terakhir ada reverse engineering, yaitu pakai IDEA Pro atau Ghidra dan untuk analisis logika validasi lisensi. Kelebihan, kekurangan, dan jenis program crack. Kelebihan program crack: pertama, ada akses software tanpa biaya lisensi. Kedua, berguna untuk riset keamanan siber. Ketiga, bantu pelestarian software legacy. Keempat, tingkatkan pemahaman reverse engineering. Kekurangan program crack yaitu ilegal dan melanggar hak cipta, rentan berisi malware atau trojan tersembunyi, tidak menerima pembaruan keamanan resmi, risiko tuntutan hukum, pidana atau perdata. Jenis program crack yaitu ada keygen, kedua patch atau loader, ketiga repack installer, keempat dongle emulator, kelima KMS aktivator, Windows Office, keenam APK mode, iOS crack. Materi ketiga yaitu WinNuke. WinNuke adalah definisi WinNuke, serangan DOS yang dipublikasikan tahun 1997, menarget Windows 95 NT atau 3, mengirimkan paket TCP dengan data out of band ke port 139 NetBIOS, menyebabkan blue screen of death. Alur serangan WinNuke: pertama, identifikasi target Windows plus port 139 terbuka. Kedua, bangun koneksi TCP. Ketiga, kirim paket TCP kecil ke bit URG aktif. Keempat, stuck Windows gagal proses data OOB. Kelima, sistem crash, blue screen of death. Tujuan dan relevansi WinNuke: tujuan ofensif, menyebabkan DOS pada komputer Windows target, memaksa restart mengakibatkan kehilangan data, alat intimidasi dan vandalisme digital era 1990-an, mengganggu operasional bisnis berbasis Windows, mengusir pemain dari server game online. Tujuan defensif dan akademis WinNuke: pelajari mekanisme kerentanan protokol TCP atau IP OOB. Kedua, pahami respon OS terhadap input tidak valid. Ketiga, bahan studi kursus keamanan jaringan. Keempat, uji kemampuan deteksi IDS terhadap serangan klasik. Keenam, referensi analisis forensik jaringan. Dan terakhir, MS Security Bulletin MS 97012 menutup kerentanan ini. Materi keempat ada Nmap. Nmap, definisi Nmap dan sejarahnya. Ya, bisa dibaca ini. Nmap itu adalah network mapper, jenisnya adalah network scanner atau security auditing tool. Lisensinya GNU, GPL v2, platform Linux, Windows, macOS, BSD, dan Solaris. Kronologi perkembangan: pada tahun 1997, Nmap rilis pertama di majalah PHREC, TCP Connect, dan Shin Dasar. Tahun 1998, OSD Section, UDP Scanning, Teknik State Scan. Next, Nmap, fungsi dan teknik pemindaian. Pertama, ada port scanning, menentukan status port. Kedua, ada host discovery. Ketiga, ada service dan version dissection. Keempat, ada OS dissection. Kelima, ada NSE, Nmap Scripting Engine. Kelebihan Nmap dan kekurangan, yaitu kelebihannya ada pertama, gratis dan open source. Kedua, cross platform, yaitu Linux, Windows, macOS. Ketiga, ada komunitas dan dokumentasi luar biasa lengkap. Keempat, ada fleksibilitas tinggi. Keenam, ada NSE sangat powerful. Ketujuh, akurasi OS dan service detection tinggi. Output XML mudah diintegrasikan ke SIM. Dan terakhir, aktif dikembangkan. Kekurangannya, kurva pembelajaran cukup tinggi untuk pemula. Kedua, pemindahan UDP jauh lebih lambat dari TCP. Ketiga, dapat dideteksi oleh IDS atau IPS modern. Keempat, hasil tidak selalu akurat. Kelima, penggunaan tanpa izin sama dengan tindak pidana. Kelima, scan intensif bisa ganggu layanan jaringan. Terakhir, tidak bisa melakukan eksploitasi mendalam. Materi kelima ada stroke.
Definisi Strobe adalah program port scanner open source untuk Unix atau Linux yang mencari layanan yang dapat dieksploitasi melalui port TCP terbuka, pionir TCP scanning orisinal bersama npep dan TCP probe. Fungsi utama Strobe: pertama, ada pemindahan port TCP, mendeteksi port terbuka dan layanan berjalan. Kedua, ada identifikasi layanan, yaitu mengetahui layanan aktif pada host target. Ketiga, ada pencarian kelemahan, meneliti potensi bug atau kesalahan sistem. Keempat, audit keamanan, pastikan tidak ada port terbuka tak sengaja. Terakhir, ada probe service, mengetahui service aktif untuk analis lebih lanjut. Fitur di Strobe ada 1. TCP port scanning, local scanning, open source, platform Unix atau Linux, dan output laporan port. Kelebihan Strobe yaitu pertama, ringan dan sederhana, sedikit sumber daya sistem. Kedua, open source dan gratis, tidak ada biaya lisensi. Ketiga, ada pionir port scanning, yaitu nilai historis penting. Keempat, mudah dipelajari, antarmuka sederhana. Kekurangan Strobe yaitu hanya Unix atau Linux, tidak bisa di Windows. Kedua, fitur terbatas, tidak ada OS detection. Ketiga, tidak aktif dikembangkan atau tidak ada update. Keempat, hanya TCP, kurang optimal untuk port UDP. Penerapan yaitu pengujian port scanning server web, jurnal TI 2022, dan bahan pembelajaran mata kuliah keamanan di perguruan tinggi. Mungkin itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya, yaitu Joy. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Joy Febriani Sinukaban dengan NPM 246210059, dan saya akan melanjutkan untuk materi yaitu TCP probe. Definisi TCP probe adalah utilitas jaringan untuk melakukan probing terhadap layanan TCP dan bagian dari paket probe Unix bersama Nmap dan Strobe. Mengirimkan paket probe TCP ke port target dan menganalisis respon untuk menentukan status port dan layanan. Untuk fungsi utama dari TCP probe ini yaitu probing layanan TCP yang aktif, pengecekan status host, identifikasi port TCP terbuka, audit keamanan jaringan, pemantauan layanan berkala. Adapun kelebihan dan juga kekurangan dari TCP probe ini yaitu untuk kelebihannya lebih spesifik dan akurat untuk TCP, ringan dan gratis, terintegrasi ekosistem Unix dan juga Linux. Untuk kekurangannya hanya protokol TCP, hanya Unix dan Linux, fitur minimal, VS tools modern, dokumentasi sangat terbatas. Untuk penerapannya, yang pertama ada pemantauan layanan TCP server secara berkala oleh admin jaringan. Langkah awal penetration testing sebelum pengujian lebih mendalam. Dan yang terakhir, materi pembelajaran di mata kuliah keamanan jaringan bersama Nmap dan juga Strobe. Selanjutnya ada NetLab. NetLab yaitu paket tools jaringan atau paket probe Windows yang menyediakan berbagai utilitas diagnostik untuk menganalisis, memantau, dan memecahkan masalah jaringan komputer berbasis Windows. Fungsi utama dari NetLab yang pertama dan diagnosis jaringan yaitu identifikasi dan selesaikan masalah konektivitas. Yang kedua ada pemantauan host yaitu cek status host via ping. Yang ketiga ada analisis rute yaitu trace route, identifikasi bottleneck. Yang keempat ada pemindahan port yaitu port terbuka dan juga layanan pada host target. Dan yang terakhir ada pencarian DNS yaitu resolusi nama dominan ke IP. Dan juga ada untuk fitur yaitu ada ping tool, yaitu cek konektivitas via paket ICMP, traceroute, yaitu lacak rute dan setiap hop, port scanner, yaitu identifikasi layanan di port, DNS lookup, resolusi dominan ke IP, network info, IP, subnet mask, konfigurasi jaringan. Dan juga ada GUI, yaitu antarmuka grafis intuitif untuk Windows.
Selanjutnya ada CyberKit. CyberKit yaitu aplikasi tools jaringan multifungsi atau all-in-one network utility untuk Windows yang menyediakan ping, traceroute, whois, DNS lookup, finger, HTTP lookup dalam satuan termuka terintegrasi. Fungsi utamanya yaitu ping dan konektivitas, traceroute, whois lookup, DNS lookup, HTTP lookup, dan juga ada finger. Untuk fitur unggulan, ada GUI terintegrasi, multi-protokol support, ping dengan statistik, traceroute visual, whois database, DNS query tool, dan juga ada port scanner. Di CyberKit ini ada kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya itu ada all-in-one, yaitu satu aplikasi untuk semua kebutuhan diagnosis, yaitu, dan juga ada GUI user-friendly yang tidak perlu command line, ada multifungsi. Untuk kekurangannya hanya dapat digunakan untuk Windows, yaitu tidak ada dukungan Unix dan juga Linux. Fitur lanjutan terbatas, VSN Map atau Wireshark. GUI kurang cocok untuk otomasi script batch. Untuk penerapan, ada diagnosis cepat, investigasi keamanan, network reconnaissance, praktikum akademis. Selanjutnya yaitu program balista. Program balista yaitu atau program serang atau attack program, program serang atau attack program untuk keperluan serangan atau pengujian denial of service atau DOS. Dapat digunakan untuk penetration testing, terorisasi maupun serangan sesungguhnya. Memfokuskan serang pada aspek ketersediaan atau availability atau sistem target. Untuk fungsinya dan juga cara kerja yaitu stress testing, yaitu uji ketahanan sistem terhadap beban serangan DOS dalam lingkungan terkontrol. Simulasi serangan DOS, yaitu simulasi DOS untuk pahami dampak dan kembangkan strategi mitigasi. Ada identifikasi kerentanan, yaitu temukan kelemahan infrastruktur sebelum dieksploitasi penyerang nyata. Pengujian pertahanan, yaitu uji efektivitas firewall, IDS, IPS, dan mekanisme rate limiting. Dan juga ada network flooding, yaitu banjiri target dengan traffic berlebihan hingga tak mampu layani pemerintahan yang sah. Hei, sana dulu. Orang mau apa? Selanjutnya program balista ini ada fitur teknis, kelebihan dan juga kekurangan serta juga peringatannya. Untuk fitur teknisnya itu paket flooding atau kirim paket masih habiskan bandwidth, IP spoofing yaitu palsukan IP sumber agar sulit dilacak, multi protocol attack, TCP, UDP, ICMP variatif, konfigurasi target dan juga otomasi serangan. Kelebihannya ada efektif untuk stress testing infrastruktur, bantu kembangkan strategi pertahanan yang lebih kuat, ungkap celah keamanan sebelum penyerang nyata. Untuk kekurangan dan juga serta peringatan, risiko penyalahgunaan sangat tinggi oleh pihak tak bertanggung jawab. Ilegal juga digunakan tanpa izin pemilik, dapat dipidana. Dapat merusak jaringan di luar target, dampak kolateral pada infrastruktur jaringan lebih luas. Peringatan digunakan hanya dalam lingkungan terkontrol dengan izin eksplisit dari pemilik sistem. Pelajari aspek defensif, bukan ofensif. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya, HIDS Tripwire, deteksi perubahan file berbasis kriptografi atau fondasi compliance, etika program crack, teknik reverse engineering, yaitu berbahaya ilegal jika disalahgunakan.
DOS klasik Winuk, serangan OOB ke port 139 yang kini hanya relevan historis dan akademis. Peta jaringan Nmap, alat standar eksploitasi, dan audit jaringan. Ada port scan strop atau TCP probe juga, tools probe TCP original Unix, dasar pemahaman scanning modern. Windows Tools, NetLab, atau CyberKit, diagnosis jaringan all-in-one untuk platform Windows. DOS testing program Ballista, itu stress testing atau simulasi DOS, hanya gunakan dengan izin resmi. Dan juga berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan untuk mengerjakan tugas pada keamanan jaringan berikut. Ini adalah referensi-referensi yang kami gunakan. Bisa teman-teman lihat. Berikut adalah penjelasan dari hasil eh, pekerjaan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. L'Havana. Are you ready? Pizza, pizza, pizza mania.